Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lismawati, saya mahasiswa YIN Langsa, berasal dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya mahasiswa semester 7 unit 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus pelanggaran dan penyelesaian sengketa hak cipta dan hak merek. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak cipta. Nah, menurut pasal 40 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan klos. Nah, selain itu, kita perlu menegaskan dan memilih kedudukan hak cipta di satu pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi logo sebagai karya intelektual dan yang berkepastian hukum. Nah, logo tidak hanya memiliki arti fisik dalam arti bentuk, warna, ataupun jenis huruf yang dipakai, namun memiliki makna yang lebih mendalam karena melalui logo, maka konsumen dapat mengenai produk yang akan dibeli. Logo memiliki peran yang sangat penting dalam mengambil keputusan konsumen dalam memilih suatu produk. Membuat sebuah logo menjadi terkenal bukan hal yang mudah, karena membutuhkan kreativitas, waktu, dan dana yang tidak sedikit. Sering kita baca adanya pelaku usaha tertentu yang meniru logo atau membuat logo yang kelihatan mirip dengan pemilik logo pelaku usaha yang lain. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan satu contoh kasus tentang pelanggaran hak cipta. Nah, pertama di sini ada si A ialah sebuah perusahaan memesan logo dari seseorang bernama B. Kemudian setelah B selesai membuat logo tersebut, kita asumsikan logo tersebut merupakan ciptaan atau dengan kata lain gambar yang dilindungi hak cipta berdasarkan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Karena logo tersebut merupakan ciptaan, B dapat disebut sebagai pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. A kemudian mendaftarkan logo tersebut ke Direktorat Hak Cipta atau DJHKI. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Direktorat Hak Cipta biasanya akan menerima pendaftaran itu meskipun dalam ranah perlindungan hak cipta. Pendaftaran bukanlah syarat untuk adanya perlindungan hak cipta. A sebagai pihak yang melakukan pendaftaran itu kemudian memperoleh kualifikasi sebagai pemegang hak cipta atas logo tersebut. Nah, baik, di slide selanjutnya karena niat perusahaan itu ketika memesan logo adalah memang untuk menjadikannya sebagai merek, maka A kemudian mendaftarkan logo tersebut ke Direktorat Merek. Setelah terdaftar, logo itu dilekat pada sebuah produk. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian kasus yang terjadi pada hak cipta. Nah, yang pertama di sini ialah menyelesaikan di pengadilan dapat dilakukan untuk memutuskan ganti rugi yang akan diterima oleh pihak yang merasa dirugikan. Nah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, proses pengajuan gugatan ke pengadilan dilakukan dengan berpedoman kepada tahapan yang sudah diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan tahap penyelesaian akan dilaksanakan maksimal 90 hari dan dapat ditambahkan maksimal 30 hari sebagaimana dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang.
Jika sengketa tersebut menyangkut pelanggaran hak cipta maupun merek, maka gugatan diajukan ke pengadilan niaga sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal 83 sampai 86 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hak merek. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu hak merek. Nah, di sini yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, dari uraian pasal tersebut bahwa pemilikan atas merek, terutama yang berbentuk logo, gambar, atau sejenisnya, berpotensi bermasalah di kemudian hari apabila si pemilik merek tidak mendaftarkan logo tersebut untuk mendapatkan hak atas merek dan hak atas cipta sekaligus. Bisa terjadi logo atau lukisan tertentu didaftarkan sebagai merek oleh seseorang, sementara ada juga orang lain yang mendaftarkan sebagai hak cipta. Nah, baik, di sini ada satu contoh kasus tentang pelanggaran hak merek. Nah, yaitu di sini kasusnya tentang kuliner spesial sambal atau SS. Baik, akan saya ceritakan sedikit. Nah, sejak didirikannya, usaha jasa kuliner spesial sambal atau SS telah memiliki brand image yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan yang dipenuhi adalah adanya daya pembeda yang menjamin kualitas dari suatu produk. Merek spesial sambal SS telah memiliki brand image yang tinggi di kalangan konsumen, sehingga mendorong suatu tindakan dengan itikat tidak baik seperti tindakan passing off. Nah, yang dimaksud dengan passing off ini sendiri ialah tindakan bertujuan untuk meniru seperti meniru merek baik nama, logo, dan unsur merek seperti warna dan kata-kata sehingga menimbulkan suatu sengketa merek. Sengketa merek terhadap merek spesial sambal SS adalah peniruan nama SS oleh pihak lain dengan usaha yang sejenis. Nama SS dipakai oleh pelaku usaha lain seperti SS untuk serba, sambal yang terbesar di beberapa kota, Super Sambal SS di Kudus, dan selera sambal di Cengkareng dan Tangerang sejak tahun 2014. Nah, oleh karena itu, pihak pemilik merek spesial sambal menindaklanjuti perkara untuk menyelesaikan sengketa merek tersebut. Merek sebagai salah satu bentuk hak atas kekayaan intelektual HKI memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan barang atau jasa. Menyelesaikan sengketa passing off merek spesial sambal atau SS berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yaitu para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi, yaitu menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Dalam upaya penyelesaian sengketa, masing-masing pihak menunjuk mediator. Para mediator melakukan perundingan secara damai sehingga antar pemilik merek menghasilkan keputusan yang adil dalam menyelesaikan sengketa, berupa penghentian penggunaan merek serupa dan mengganti atau merubah logo atau merek yang nilai mirip dengan logo dan merek SS atau spesial sambal. Nah, dasar pengambilan keputusan kasus sengketa tersebut sesuai dengan penerapan pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai kasus sengketa
hak merek dan hak cipta. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.